Banyak banget ternyata yang nonton video Hype Talk the Podcast seputar topik NPD. Wow, kayaknya banyak hype people yang butuh informasi banget nih tentang NPD. Ya nggak sih? Saya lihat dari komentar yang banyak, ada beberapa pertanyaan dan untuk hype people, saya mau mempersembahkan satu segmen khusus yaitu Tanya Dok Fisya, Tanya Dr. Vivi Syarif. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan hype people yang ada di kolom komentar dari channel YouTube saya. Hello hi people, welcome to my channel Dr. Vivi Syarif, psikiater. Channel ini saya persembahkan untuk mengedukasi masyarakat siapapun seputar mental health issues. Dan ada beberapa segmen di channel YouTube saya ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe ya, cepetan subscribe sekarang juga. Kalau nanti keburu lupa, so do it now, subscribe. Karena ada beberapa segmen, ada edukasi Dok Fisya, kemudian ada juga Hype Talk the Podcast, di mana saya akan mengundang beberapa narasumber, beberapa bintang tamu untuk jadi teman berdiskusi dan ngobrol saya. Dan ada juga segmen Tanya Dok Fisya. Ya, sekarang ini nih, kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari Hype People yang sudah ada di kolom komentar di channel YouTube saya. Dan coming soon akan ada segmen Curcol Dok Fisya alias curhat colongan konsul ke saya, Dr. Vivi Syarif. Nanti saya akan cantumkan di sini email saya, di mana Hype People boleh curhat, boleh ceritain kisahnya. Nanti saya akan bacakan dan bahas serta kasih jawaban atau alternatif solusi di video-video saya selanjutnya ya. Di email ini ya. Oke, pada episode kali ini saya khusus mau menjawab pertanyaan-pertanyaan Hype People seputar topik NPD. Karena ternyata viral dan banyak yang nonton ya podcast seputar NPD. Waktu itu saya ada podcast dengan Dr. Rama Giovanni, sejawat saya, psikiater juga, membahas NPD. Dan saya menghadirkan juga seorang NPD abuse survivor atau narcissistic abuse survivor, yaitu Mbak Kartika. Yang nonton juga banyak ya, dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin salah satunya pertanyaanmu yang akan saya jawab ya. Oke, yuk kita mulai ya. Ini adalah segmen Tanya Dok Fisya. Tanya saya, mumpung bisa nanya nggak pakai bayar ya kan, jadi aman ya. Yang penting subscribe aja, jangan lupa. Alright, saya mau lihat beberapa pertanyaan ya. Oke, nih pertanyaan pertama. Apakah saya yang NPD atau mantan suami ya dok? Bagaimana cara mengetahui saya ini NPD? Nah, mungkin banyak hype people yang juga penasaran ya. Jangan-jangan aku nih yang NPD. Gimana ya cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya sebetulnya adalah dengan berkonsultasi sama psikiater atau sama psikolog klinis ya, yang memang biasa menangani gangguan kepribadian. Dengan berkonsultasi, biasanya nanti akan ada hal-hal yang ditanya ya dalam proses wawancara, kemudian diobservasi, dan mungkin ada juga tes kepribadian yang perlu dilakukan untuk bisa menentukan apakah seseorang itu memiliki gangguan kepribadian tertentu. Tapi tes kepribadian itu bukanlah tonggak utama untuk menegakkan diagnosis. Karena diagnosis itu ditegakkan berdasarkan ya pemeriksaan klinis psikiatrik. Ibaratnya kayak gini ya, kalau misalnya high people pengen tahu ini beneran atau enggak, ini asli atau enggak, ini spesifik A atau bukan gitu ya. Misalnya ada barang tertentu yang dirimu ingin tahu, ini bener nggak sih A atau B? Tentunya akan datang ke ahlinya yang sudah tahu cara membedakan benda A dan benda B. Sama halnya dengan personality atau kepribadian ya. Seorang psikiater atau psikolog klinis yang terbiasa dan memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman untuk mendeteksi dan mendiagnosis tentunya bisa membedakan mana yang ini suatu gangguan kepribadian, mana yang bukan. Jadi tips buat dirimu yang bertanya nih, cara mengetahuinya adalah konsultasi sama psikiater atau psikolog klinis. Nanti ada beberapa pemeriksaan dan mungkin aja ada pemeriksaan tes kepribadian juga. Mungkin juga dengan hanya wawancara juga bisa. Dan dari situ nanti baru kita bisa ketahui apakah dirimu yang mengalami NPD kah? Atau mungkin pasangan. Atau jangan-jangan bukan NPD loh. Jangan-jangan ya narsisistiknya ada tapi mungkin ada gangguan yang lain. So it's not always NPD. Gitu ya. Next question, kita akan jawab pertanyaan berikut ya dari Hype People yang bertanya di kolom komentar. Dokter, bila seorang NPD dilawan,
baik itu omongan atau tindakan saat kita tidak suka dengan perkataannya atau tindakannya, bisakah? Nah, ini dia nih ya. Seringkali kan kalau kita punya pasangan, punya orang terdekat yang narsistik, kan bawaannya pengen berantem ya, bawaannya tuh pengen berdebat terus. Nah, kira-kira gimana nih? Apakah kita perlu berdebat dengan omongannya? Terutama kalau misalnya dia melakukan hal-hal yang kita tidak suka. Nah, hi people, tips dari saya adalah sebisa mungkin hindari konflik dan perdebatan. Tidak usah buang-buang energi. Hemat energi, ya capek berantem melulu. So, lihat-lihat apakah ini perlu diberantemin atau tidak. Ibaratnya gini, pilih medan perangmu. Pick your battlefield. Jangan semua hal dijadiin medan perang. Capek kan? So pick your battlefield. Pilih medan perangnya. Kalau memang ini sesuatu yang kayaknya perlu kita perdebatkan, ayo deh gas. Tapi kalau misalnya, udahlah capek, dia juga bakal denial, dia juga bakal gaslighting. Buat apa dibahas? Ya sudah. Tidak perlu diperdebatkan panjang lebar. Tapi bukan berarti dirimu tidak boleh speak up ya. Boleh banget untuk speak up, namun jangan terlibat emosi. Karena orang dengan NPD atau Narcissistic Personality Disorder seringkali ingin memancing emosi jiwa, ya, memanipulasi emosimu. Sehingga kalaupun mau berdebat, mau berkata tidak, lakukan dengan tegas, tidak usah banyak omong, gak usah pakai emosi. Ya, sampaikan dengan ketegasan. Alright, kita pindah ke next question ya. Ada pertanyaan gini. Kalau dalam hubungan suami istri salah satu ada yang NPD. Jika NPD tidak bisa dirubah, apakah ada solusi untuk menghadapi NPD tanpa harus memilih perpisahan? Oh, ini good question ya. Karena perpisahan kan bukan jawaban untuk semua pasangan kan. Ada loh pasangan yang memang nggak punya pilihan lain selain bertahan dan meneruskan pernikahannya. So, jadi gimana nih? Yang satu nih NPD nih dok. Apakah ada solusi lain ya selain perpisahan? Tentunya semua keputusan itu tergantung pada dirimu ya. Apakah bersama, apakah berpisah? Well, that's your life, your decision. Itu hidup Anda, keputusan Anda. Kalau memang sepertinya perpisahan itu bukanlah suatu option, bukan suatu pilihan, nggak apa-apa, it's okay. Tapi cari cara untuk bisa bertahan dengan tetap sehat mental. Jadi jangan bertahan tapi abis itu sakit-sakitan, depresi, ya, trauma. Sayang dong. Jadi gimana caranya bertahan dengan tetap sehat mental? Caranya adalah dengan mencoba untuk mencari aktivitas yang positif untuk dirimu. Jadi bisa tetap merasa percaya diri, merasa berarti dan berharga. Karena kalau kita punya pasangan NPD, kita akan sering direndahkan, akan dibuat kecil gitu, rasanya kayak jadi kayak nggak pede banget. Oleh karena itu carilah aktivitas, kegiatan yang membuat dirimu jadi mulai ada rasa percaya diri ya. Kemudian cari support system yang positif, apakah pertemanan, keluarga, mungkin dari rekan-rekan yang satu hobi, komunitas ya, teman pengajian kah, teman hobi kelompok arisan kah, dan sebagainya. Cari support system. Tidak harus untuk kita curhatin, tidak harus kita mengumbar ya permasalahan rumah tangga, tapi mereka menjadi orang-orang terdekat yang bisa membuat kita happy kalau kita lagi spend waktu sama mereka. Terus kemudian cari bantuan profesional ya apabila memang sudah ada gejala-gejala kecemasan, gejala-gejala depresi, murung, hilang minat, energi menurun, yang kayaknya itu perlu diterapi supaya tidak berkelanjutan ya. Jangan ragu untuk cari bantuan profesional dari psikolog ataupun psikiater. Dan tentunya kita perlu lihat kapan batasan di mana hal ini masih bisa ditolerir. Kalau sudah sampai melibatkan kekerasan fisik, sudah ada pengancaman terhadap nyawa atau keselamatan diri Anda dan anak misalnya ya, itu saatnya untuk memikirkan strategi pergi atau lepas dari relasi yang toksik tersebut. Karena keamanan dan keselamatan harus kita utamakan. Jadi kalau misalnya sudah sampai ada kekerasan fisik, sudah ada kekerasan yang sifatnya mengancam nyawa dan keberlangsungan kehidupan, maybe it's time to leave the toxic relationship. Oke, ini pertanyaan terakhir tapi paling menarik menurut saya. Pertanyaan gini. Dokter,
Mungkin nggak seorang NPD menjadi psikiater atau psikolog? Luar biasa banget nih pertanyaannya ya. Kalau ditanya mungkin atau enggak, jawabannya mungkin. Karena profesi apapun bisa aja ada ya orang dengan gangguan kepribadian tertentu. Memang ada beberapa profesi yang membuat narsisme seseorang itu menjadi lebih subur. Contohnya apa? Profesi misalnya sebagai public figure, ya, sebagai orang yang harus tampil, harus senang dengan pengaguman, dengan pemujaan. Kalau nggak ada narsismenya, mungkin setiap kali mau tampil, mau konser, atau mau bicara di depan umum, pasti udah cemas duluan. Tapi kalau orang dengan narsistik, dia akan dapat energi ya kalau kayak dipuja-puja nih, banyak fansnya, banyak pendukung ya. Jadi mungkin public figure, artis, politisi ya, orang-orang yang ada di posisi-posisi puncak di suatu, katakanlah di suatu perusahaan, pemerintahan, karena memang harus punya aura, harus punya charm untuk bisa tampil ya. Kemudian mungkin orang-orang yang memang dipandang terhormat di society atau di masyarakat. Misalnya apa? Dokter ya, dokter spesialis, pemuka agama, atau orang-orang yang terpandang. Itu memang menyuburkan narsismenya. Tapi jangan dibalik ya, bukan berarti oh udah pasti nih misalnya politisi atau pemuka agama atau dokter atau orang-orang yang public figure misalnya udah pasti NPD. Oh enggak dong, tidak bisa dibalik seperti itu. Artinya mungkin saja bibit-bibit narsisme sudah ada dan bisa semakin subur gitu kalau memang ada di lingkungan yang membuat orang tersebut semakin kayak makin diangkat gitu ya. Makin dia dipuja-puja, makin dipuji-puji. Sehingga akhirnya ya makin jadilah gangguan kepribadiannya dan makin bermasalah gitu. Jadi kalau ditanya mungkin atau enggak, jawabannya mungkin. Mungkin saja, semua profesi mungkin, tapi memang ada yang kayaknya lebih apa ya, lebih mudah subur gitu narsismenya di lingkungan-lingkungan tertentu. But that's a good question. Thank you for that question ya. Oke, hi people. Itu tadi beberapa pertanyaan ya yang saya pilih dari kolom komentar yang menanyakan seputar topik NPD. Karena memang topik ini lagi happening banget, lagi seru buat dibahas, lagi banyak peminatnya ya. Dan mungkin dirimu belum puas ya. Ada yang belum terjawab mungkin, atau ada yang masih penasaran gitu. Ini gimana ya? Coba tulis di kolom komentar, karena siapa tahu for next video bisa saja pertanyaanmu yang saya highlight untuk saya bacakan dan saya jawab di video. Atau kalau punya usul topik lain boleh juga ditulis di kolom komentar. Dan tadi saya sudah bilang ya bahwa ada segmen Curcol Dok Fisya ya, curhat colongan konsul sama Dr. Fifi Syarif. Silakan yang punya cerita, yang punya curhatan, punya kisah-kisah yang mau dibagikan tapi tidak mau diekspos gitu ya. Nanti bilang, dok jangan kasih tahu nama saya, dok jangan ungkapkan identitas saya, nggak apa-apa. Pakai nama samaran aja dan kirim kisahmu ke email ini, nih di bawah ini. Dan mungkin saja ceritamu, kisahmu yang akan saya angkat untuk saya bacakan dan bahas di segmen Curcol Dok Fisya, tentunya di channel YouTube saya, Dr. Fifi Syarif. So, jangan lupa untuk subscribe, like, share sebanyak-banyaknya. Nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan beberapa episode yang menarik dari channel YouTube saya. Dan mudah-mudahan siapapun yang menonton bisa mendapatkan manfaat dan bisa merasa tidak sendiri, merasa didengar bahwa ada seseorang yang bisa relate, yang bisa mengerti apa yang dirimu alami saat ini. Alright guys, thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Take care, dadah!